Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita akan lihat dia ya, kondisi dia saat ini. Dia saat ini apa yang dia rasakan. Oke, buat teman-temanku semua, tapi ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat dia saat ini apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan saat ini. Oke. Kita ulang ya. Apa yang dia rasakan saat ini? Wah. Oke. Nah, sepertinya di sini ada beban berat ya yang dia rasakan. Wah. Oke, teman-temanku semuanya, di sini ada banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Oke, 1 2 3. Oke. Teman-temanku semuanya, kita lihat di sini ada Nine of Wands. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan ada Libra. Itu zodiak yang saat ini terkoneksi sama kamu ya. Oke, baik. Di sini terlihat ada beban berat sih yang dia rasakan. Atau bisa saja di sini ada kebohongan besar juga. Nah, kita akan buat judulnya ya. Judulnya itu ya masalah besar yang dia hadapi ya saat ini. Setelah dia membohongi kamu, bisa saja seperti itu, oke. Nah, kita akan lihat. Di sini ada Nine of Wands, di bottomnya dia ya. Nine of Wands. Adanya hal yang tidak terduga nantinya akan datang kepada dia. Apa itu? Kita akan lihat dulu ceritanya seperti apa di sini. Kita nanti akan simpulkan seperti apa jadinya kehidupan dia, oke? Di sini ada Ten of Wands, ada beban berat yang dia rasakan, ada penderitaan yang dirasakan saat ini. Bisa saja ya dalam masalah pekerjaan atau dalam masalah bisnisnya dia, bisa saja hancur saat ini ya. Atau bisa saja dia dibohongi oleh orang, dibohongi banyak orang ya, sehingga usahanya hancur, usahanya berantakan, bisnisnya berantakan ya, omsetnya menurun, ya finansialnya constraint gitu ya. Jadi ada energi di sini di mana kondisi dia itu sangat menyedihkan. Tapi dia tetap bertahan di sini, bertahan dengan kondisi yang benar-benar terpuruk gitu. Ya. Bisa saja dia kehilangan semuanya saat ini, atau banyak orang yang tidak menyukai dia, atau banyak orang yang mungkin tidak peduli dengan dia saat ini. Karena apa? Ya karena dia terlihat seseorang yang mungkin tidak ada ya kasih sayang, atau tidak ada perasaan gitu ya. Perasaannya dia itu kayak ya karena keegonya dia yang merasa ego, dia merasa hebat, dia merasa segalanya saat itu. Nah, ternyata setelah dia membohongi kamu ataupun banyak orang, dan dia terkena karmanya di sini. Oke. Dia juga merasakan bahwa penderitaan itu dia rasakan. Gitu ya. Itu yang terjadi di sini. Dia seseorang yang benar-benar saat ini sudah terpuruk dengan kondisinya dia. Bisa saja dia melakukan pekerjaan tapi tidak pernah benar, atau dia melakukan usaha tidak pernah sukses atau berhasil, ataupun dia mencoba lagi usaha ini, menjalin lagi kerjasama dengan ini, dan itu tidak pernah dia dapatkan gitu ya. Karena apa? Sementara beban dia berat, beban dia sini banyak gitu loh. Beban dia itu entah itu menghidupi keluarganya dia, atau dia di sini orang yang sudah punya anak atau masih punya orang tua gitu ya, keluarga, dan di situ akhirnya semuanya ikut menderita karena ulahnya dia sendiri gitu ya. Karena di sini terlihat ada sesuatu yang dia lakukan, kebohongan besar bisa saja. Oke.
Ya mungkin di awal bersama dengan kamu dia terlihat baik, dia terlihat ya penyayang, ataupun dia terlihat seseorang yang segalanya lah gitu. Ternyata di balik kebaikannya dia, kasih sayang dia, ternyata dia membohongi kamu. Bisa saja di belakang kamu dia berkhianat, bisa saja dia memanfaatkan kamu, ya. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia lakukan gitu loh, ganjarannya gitu ya. Bisa saja dia mendapatkan karma di sini. Oke. Dan selanjutnya ada kartu Four of Cup. Ini menggambarkan adanya kejenuhan dia. Dia merasa bosan, jenuh dengan kondisi dia saat ini. Dia stuck saat ini, tidak bisa ngapa-ngapain. Tetapi masih ada harapan. Masih ada salah satu orang di sini yang bisa peduli dengan dia. Ya bisa saja itu kamu ya. Kamu yang bisa mengerti dia, atau kamu bisa memaafkan dia di sini. Kamu juga merasa sedih dengan kondisi dia saat ini. Ya, bisa saja sebagian dari kamu, aku lihat sih ingin memaafkan dia, ingin datang kepada dia, kayak pengen membantu dia gitu loh. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Secara ya namanya kita manusia, jangan dilihat dari apa yang dia perbuat kepada kita. Ya. Lihatlah untuk siapa kita berbuat itu. Ya, untuk Tuhan pencipta alam semesta. Oke? Karena ya yang membalas semua itu adalah Tuhan. Setiap apa yang kita tanam itulah kita tuai. Walaupun orang itu menyakiti kita, walaupun orang itu mengkhianati kita, melakukan apapun ke kita, jangan kita balas dengan apa yang dia perbuat. Biar Tuhan yang akan memberikan suatu ya karmanya gitu loh. Oke? Itu yang terlihat di sini. Dia mengalami kejenuhan, dia juga pusing, lagi pegang kepalanya, apalagi sih yang harus aku lakukan? Secara aku sudah berusaha, aku sudah berjuang, tetapi ya semua itu zong gitu ya, nihil, tidak pernah aku dapatkan keberhasilan itu gitu. Begitu juga dalam mencari cintanya dia tidak pernah ada mendapatkan orang yang tulus ya, dan ternyata orang itu juga memanfaatkan dia. Itu yang terjadi di sini. Ya, masalah besar terjadi dalam dirinya dia. Itu yang masalah yang mungkin tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sehingga dia mulai fokus di sini. Ya. Ada Ten of Swords. Di sini dia punya harapan. Ada harapan yang dia Two of Swords ya, Two of Swords. Di sini ada harapan yang dia inginkan, yang dia lihat. Itu yang mungkin dari kamu gitu ya. Dia rasanya pengen minta maaf kepada kamu, dia pengen datang ke kamu, dia kayak pengen memfokuskan suatu masalah gitu loh. Apa itu ya, mungkin dia pengen datang lagi ke kamu, dia pengen fokus ya untuk mengejar kamu kembali. Karena apa ya, dia pengen meminta maaf dari apa yang sudah dia perbuat kepada kamu, dari kebohongan yang dia buat kepada kamu itu. Karena terlihat di sini hanya kamu yang memberikan perasaan itu kepada dia ya. Hanya kamu yang bisa mengerti dia, hanya kamu bisa yang memaafkan dia. Sebesar apapun kesalahannya dia, kamu seseorang yang bisa mengerti akan hal itu gitu ya. Oke, itu ya buat teman-temanku. Di sini ada Justice. Dia kayak pengen memutuskan sesuatu, ya memutuskan hidupnya dia. Apakah dia pengen pergi dari masalah ini? Apakah dia pengen pengen ya bisa dikatakan pengen mengakhiri kesusahannya dia saat ini, mengakhiri segala yang dia rasakan gitu loh. Ya bisa saja dia pengen datang ke kamu. Nah ini juga hal yang tidak terduga yang akan datang setelah dia pengen minta maaf kepada kamu, setelah dia datang kepada kamu dan kamu memaafkan dia. Dan itulah perubahan dalam hidupnya dia terjadi. Ya karena ini terjadi ya karena karma yang ada gitu. Ya saat ini dia pengen menyeimbangkan hidupnya dia. Kayaknya dia pengen merubah segalanya. Hidup dia yang saat ini sangat terlalu terpuruk ya. Dan dia butuh bantuan, dia pengen menyeimbangkan lagi hidupnya dia pengen mengintrospeksi dirinya dia juga di sini. Secara ya dia menyesali apa yang sudah terjadi. Itu gambaran di sini buat dia. Oke. Kita akan lihat di sini lagi apalagi yang akan dia rasakan ya buat teman-temanku semua. Itu masalah besar yang akan dihadapi setelah dia membohongi kamu. Oke. Tidak ada yang benar-benar dia alami itu kebahagiaan saat ini. Selalu kesusahan, selalu ya keterpurukan, ya.
walaupun sudah sekuat tenaga dia berjuang. Itu yang masalah besar yang dia rasakan ya. Semoga akan ada perubahan di sini buat dia. Nah, ini akan terjadi suatu perubahan ya buat dia. Ada awakening. Oke. Kita akan ambil 3 kartunya. Nah, di sini ada don't deem to fit in. Akhirnya dia menyadari kesalahan dia. Akhirnya dia menyadari bahwa selama ini dia sudah berbuat yang membuat kamu sakit, menderita gitu ya. Dia tahu kebohongan dia itu berdampak negatif ke dalam dirinya dia. Akhirnya dia mencoba melihat kembali ke masalah itu dan apa yang harus dia lakukan. Di sini ada awakening. Dia pengen kembali bangkit. Dia pengen kembali bangun dari keterpurukannya dia. Itu yang dirasakan dia. Ada energi di sini, dia pengen mengupgrade lagi. Kayak dia pengen menghilangkan energi negatifnya dan dia lalu mengumpulkan lagi energi positifnya sehingga dia bisa merubah hidupnya dia. Itu yang dia lakukan sekarang, ya. Trust your faith. Dia akan mendapatkan suatu jalan. Tetapi jika dia sudah berubah hidupnya dia, kalau dia tidak pengen merubah hidupnya dia, ya dia akan sengsara selamanya gitu loh. Ya, semoga dia yang lagi menonton video ini ya, ini bisa saja kamu ataupun dia yang sudah berbuat ya, ataupun membohongi pasangan kamu ataupun membohongi siapapun itu ya. Nah, itulah akan terjadi pada dirinya dia. Dan di sini ya hidup baru akan dia mulai kembali setelah dia mendapatkan suatu jalan atau suatu peluang di mana kamu sudah memaafkan dia, di mana kamu sudah memberikan suatu perhatian juga, di mana kamu memberikan kesempatan kepada dia untuk memperbaiki diri. Nah, itu dia akan merasa bangkit dari hidup dia saat ini. Ya, ada new beginning yang dia rasakan. Ada pembaharuan energi yang dia rasakan di sini. Karena dia pengen upgrade energinya dia ya. Dia tidak ingin lagi merasa susah, dia tidak ingin lagi merasa ada kegagalan gitu ya. Secara dia ingin memperbaiki dirinya dia. Dia sadar bahwa selama ini dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin merugikan orang lain dan otomatis itu berdampak ke dirinya dia. Ya. Ya, terutama mungkin khususnya ke kamu ya yang dia perbuat. Gitu. Akhirnya di sini dia akan merasa suatu kebahagiaan yang benar-benar dia inginkan dari perubahannya dia ya. Di sini terlihat ada perubahan yang dia rasakan. Oke, buat teman-temanku semua. Jadi intinya, jika kamu memberikan maaf kepada dia, jika kamu memberikan kesempatan kepada dia untuk berubah, ya semoga dia akan ada perubahan. Semoga dia akan merubah hidupnya dia. Oke, akan menjadi orang yang sukses nantinya, orang yang bahagia juga. Ya, kita hidup itu selalu ya berdampingan. Ya, kita sukses sama-sama sukses. Jangan ada saling iri-irian, jangan saling ada tuding-tudingan gitu ya. Jadi adapun dia bersalah ya maafkan ya. Walaupun dari hati kecil kita sulit ya untuk memaafkan dia, tapi apa salahnya kita mencoba untuk memberikan maaf. Ya Tuhan aja pemaaf ya kan. Apalagi kita ya yang hanya manusia biasa, yang tidak luput dari dosa lah ya gitu ya. Secara yang mungkin mudah-mudahan itu kekhilafan dia, akhirnya mungkin kesengsaraannya, kesedihannya, keterpurukannya itu akan bisa merubah dia menjadi lebih baik lagi saat ini. Oke, bisa dijadikan motivasi buat dia. Kenapa ya? Ya mungkin dengan masalah ini akhirnya dia introspeksi dirinya dia. Dia mencari kesalahannya dia, apa ya yang sudah aku lakukan sehingga aku menjadi seperti ini. Hidup aku sudah tidak teratur gitu. Itu yang dirasakan dia. Oke, buat teman-temanku semua, mungkin itu dulu readingan kita. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga kamu terhibur, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, karena apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Masalah besar akan datang kepada kita kalau kita selalu menciptakan masalah besar untuk orang lain. Oke, jadi jangan sampai kita berbuat yang mungkin di luar nalarnya kita. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.